Hai semua, jumpa lagi di ERV Project. Hari ini ERV kembali hadir masih membahas tentang bagaimana peran komunitas praktisi bagi guru. Nah, pada sesi ini dari ERV akan membahas tentang bagaimana peran guru penggerak dalam mengembangkan komunitas praktisi. Setelah minggu lalu kita membahas tentang apa dan bagaimana itu komunitas praktisi, mari kita lanjutkan tentang bagaimana cara mengembangkan komunitas praktisi itu sendiri. Rekan-rekan, guru penggerak itu diharapkan dapat menjadi motor dalam pengembangan komunitas praktisi baik di sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Nah, diharapkan pula guru penggerak itu dapat mengajak rekan guru lain untuk menjadi tim dalam menggerakkan komunitas praktisi tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan atau menjadi tahapan-tahapan dalam mengembangkan komunitas praktisi ini. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan belajar anggota. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana memfasilitasi rencana kegiatan belajar berdasarkan analisis kebutuhan yang telah diperoleh. Ketiga, itu adalah mencari narasumber yang relevan terkait dengan kebutuhan belajar. Yang keempat adalah menyelenggarakan kegiatan belajar di komunitas praktisi itu sendiri. Yang kelima, itu adalah mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil kegiatan dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di komunitas praktisi. Yang keenam, itu adalah mendampingi rekan sejawat dalam mempraktikkan hasil belajar di komunitas. Dan yang terakhir, itu adalah evaluasi dan refleksi pembelajaran dan penerapan kegiatan. Nah, dari ketujuh tahapan tersebut akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, menganalisis kebutuhan belajar anggota. Pada tahap ini adalah tahap awal tentang untuk mengetahui apa kebutuhan belajar yang akan dilakukan oleh anggota komunitas. Tentu ini adalah berangkat dari yang pertama bisa melakukan survei sederhana. Bapak Ibu dapat melakukan survei sederhana berupa menyebarkan angket yang di dalamnya apa sih kebutuhan guru yang diinginkan atau apa sih rencana yang ingin mereka lakukan atau praktik-praktik baik apa yang ingin dibuat. Kemudian yang kedua bisa menggunakan rembuk diskusi. Nah, Bapak Ibu kan sudah punya komunitas terdekat yaitu paling tidak KKG atau MGMP. Di sini bisa dilakukan sebagai tempat rembuk, kita berdiskusi untuk mencari kira-kira kebutuhan belajar apa yang diperlukan oleh anggota. Yang ketiga itu bisa berbincang santai, Bapak Ibu bisa lakukan bincang santai dengan teman sejawat, misalnya bertemu di ruang guru atau bertemu di mana, kita bisa diskusi, bincang santai dari hasil bincang-bincang santai tersebut, bisa diperoleh apa sih kebutuhan anggota. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu bisa melakukan observasi kelas rekan sejawat. Nah, pada poin 4 ini tentu untuk melakukan observasi, Bapak Ibu harus minta izin dulu kepada rekan yang ingin diobservasi ya, atau buat jadwal dulu kapan, di mana kelas siapa. Nah, ini penting untuk menyamakan persepsi dari segi waktu dulu, kemudian kesediaan dari rekan sejawat untuk diobservasi. Nah, Bapak Ibu hasil-hasil yang diperoleh itu setelah mencukup dapat data, kemudian guru penggerak bisa menyampaikan hasil analisisnya dan mengajak anggota komunitas untuk membuat rencana kegiatan pembelajaran. Nah, sebagai contoh di masa PJJ ini kan bisa dibuat hasil analisis kebutuhan itu adalah salah satu contoh ya, itu adalah membuat video pembelajaran. Jadi kita akan coba bagaimana mempraktikkan atau tahapan-tahapan untuk menggerakkan komunitas jika ingin membuat kegiatan untuk melatih guru membuat video pembelajaran gitu misalnya. Yang kedua, tahapan kedua itu adalah memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan belajar berdasarkan hasil kebutuhan. Nah, kita tadi menyatakan atau saya sampaikan tadi bahwa kita akan membuat sebuah video pembelajaran atau melatih guru membuat video pembelajaran. Jadi hal-hal yang ditentukan itu adalah tentukan isu yang paling spesifik sesuai kebutuhan. Nah, seperti tadi adalah membuat video pembelajaran, kemudian tetapkan tujuan secara SMART. SMART ini adalah singkatan dari spesifik, itu harus jelas. Berarti goal kita, goal di komunitas saat ini itu adalah bagaimana melatih guru atau mengajak anggota komunitas untuk bisa membuat video pembelajaran yang baik, yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran. Kemudian harus terukur, harus jelas apa yang akan diukur, kemudian dapat tercapai, dapat direalisasikan, dan ada jangka waktu. Ya, misal jangka waktu pelaksanaan untuk
kegiatan di komunitas ini adalah 2-3 bulan. Jadi dalam rentang waktu tersebut bisa dihasilkan video-video pembelajaran dari guru-guru. Jadi ini dapat terukur, tercapai, dan dapat terrealisasi. Nah, kemudian itu adalah diskusikan bagaimana kegiatan belajar akan dilakukan. Nah, jadi Bapak Ibu melakukan diskusi dulu apakah ini akan dilakukan dalam bentuk MGMP atau KKG atau mungkin dibuat dalam bentuk workshop baik online ataupun offline. Nah, ini harus didiskusikan dulu dengan anggota komunitas di terdekat tersebut. Kemudian berbagi peran dan tanggung jawab kepada rekan guru sesama komunitas. Jadi berbagi peran ini siapa yang jadi koordinator atau ketua panitia, siapa yang menjadi bagian dokumentasi, kemudian siapa yang menjadi perlengkapan. Sehingga ini penting ketika pelaksanaannya nanti job deskripsi masing-masing pengampu ini jelas. Nah, kemudian dari segi biaya, apakah biayanya berasal dari anggota atau dari swadaya atau dari sponsor itu misalnya. Jadi harus diperkirakan berapa rincian biayanya. Dan yang terakhir itu ada komitmen. Jadi setelah panitia terbentuk atau ini akan dilaksanakan, jadi sesama penanggung jawab itu harus komitmen bahwa kegiatan ini harus dilaksanakan. Jadi di sini pentingnya. Kemudian yang ketiga itu adalah mencari narasumber yang relevan sesuai dengan kebutuhan belajar. Nah, tadi disampaikan bahwa kita akan fokus membuat video pembelajaran bagi guru. Jadi narasumbernya adalah orang yang kompeten di bidang pembuatan video pembelajaran. Nah, ini bisa berasal dari komunitas maupun dari luar. Jadi ini penting mencari narasumber yang relevan agar hasil pelatihan atau hasil kegiatan yang dilakukan di komunitas ini dapat benar-benar menghasilkan sebuah produk yang baik. Yang keempat itu adalah menyelenggarakan kegiatan belajar di komunitas. Nah, kegiatan belajar di komunitas ini merupakan tahap aksi, itu yang meliputi dari persiapan apakah sudah melakukan persiapan seperti apa, kemudian di tahap pelaksanaan, dan nanti di tahap evaluasi. Nah, di sini penting bahwa di dalam pelaksanaannya narasumber misalnya itu adalah orang yang memberikan materi, menceritakan praktik baik kepada anggota. Ini adalah orang yang tepat sesuai dengan kebutuhan belajar yang sudah ditentukan. Ini adalah berbagi tugas. Kemudian reporter di sini adalah si dokumentasi. Mereka adalah mengunggah dan mendistribusikan materi pelajaran. Kemudian bagaimana mereka juga melakukan dokumentasi selama kegiatan komunitas belajar. Yang selanjutnya itu adalah koordinator. Koordinator ini adalah orang yang bertugas untuk memastikan narasumber, kemudian untuk mengatur, menghandle kegiatan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian ada peserta ini juga sudah ditentukan kira-kira siapa sih yang menjadi peserta dalam kegiatan ini, atau kelas berapa, atau guru kelas berapa, atau guru mata pelajaran apa. Ini penting agar dapat terukur dan dapat terarah dan jelas hasil video pembelajaran yang nanti dihasilkan. Nah, yang kelima itu adalah mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan. Nah, ini penting itu adalah apakah bentuk publikasinya itu berupa foto, berupa video, kemudian ringkasannya berupa materi esensial, ini paparan ini penting. Apakah nanti pendistribusiannya melalui media online, misalnya seperti web atau YouTube atau blog misalnya, itu adalah penting untuk menyebarluaskan hasil-hasil dari pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang keenam itu adalah dari komunitas itu sendiri dapat mendampingi rekan sejawat dalam mempraktikkan hasil belajar di komunitas. Artinya hasil-hasil yang diperoleh misalnya pembuatan video tersebut dapat didampingi oleh komunitas itu sendiri. Nah, misalnya tugasnya adalah menyemangati rekan sejawat untuk mengaplikasikan praktik baru di kelas masing-masing. Jadi para peserta itu bisa diberikan semangat agar mereka benar-benar mau melakukan atau mau mempraktikkan hasil-hasil pelatihan yang diperoleh di komunitas. Khususnya tadi kita bahas adalah pembuatan video pembelajaran. Yang kedua itu adalah menanyakan pengalaman menjalankan praktik baru di kelas. Nah, pengalaman dengan menanyakan pengalaman ini bisa sebagai bahan refleksi, bahan evaluasi ke depan terkait dengan apakah video pembelajaran yang dibuat itu apakah berhasil untuk meningkatkan hasil belajar siswa gitu misalnya. Kemudian adalah menanyakan kesulitan dan tantangan dalam mengaplikasikan praktik, kemudian memberikan waktu kepada anggota untuk mengimplementasikan praktik. Ini adalah penting sehingga apa yang dihasilkan, apa yang dilakukan oleh komunitas
dapat benar-benar terukur, dapat benar-benar terrefleksi, sehingga ke depan jika akan melakukan kegiatan yang serupa, hal-hal yang menjadi tantangan atau kelemahan-kelemahan itu dapat diperbaiki. Yang kelima itu adalah mendorong anggota untuk mendokumentasikan berbagai kegiatan saat mengimplementasikan praktik baik. Nah, baik itu praktik baik yang berhasil ataupun tidak berhasil atau belum berhasil, itu perlu didokumentasikan. Sekali lagi, itu adalah bahan evaluasi dan bahan refleksi bagi komunitas itu sendiri untuk kegiatan yang lebih baik di masa mendatang. Nah, yang ketujuh itu adalah fasilitasi, evaluasi, dan refleksi pembelajaran serta penerapan kegiatan. Seperti tadi, evaluasi itu adalah bagian penting dalam menjalankan komunitas praktisi karena dapat mengetahui perkembangan kemampuan dan kompetensi diri dari rekan sejawat. Jadi evaluasi itu untuk mengetahui apakah ini berhasil atau belum berhasil. Nah, sehingga ini penting, refleksi itu kemudian dilakukan untuk bagi rekan yang belum berhasil itu dapat mencoba dari rekan yang sudah berhasil. Ini bisa terjadi kolaborasi, kemudian berbagi praktik baik antar sesama peserta. Nah, yang sudah berhasil itu dapat mengembangkan praktik baik yang lebih baik lagi dari apa yang sudah dia lakukan. Jadi berkaca dari keberhasilan, tentu ada hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi. Sehingga yang terakhir itu adalah, ayo mari kita bangun komunitas praktisi untuk perubahan pendidikan ke arah lebih baik. Nah, itu tadi tentang bagaimana peran guru penggerak dalam mengembangkan komunitas praktisi. Terakhir, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng di ERP Project untuk mendapatkan update seputar dunia pendidikan. Terima kasih, bye-bye.